Guten Morgen! Hello Leute, hello people. Ich bin Febiola Mayanti, eine Deutsch-Literaturstudentin an der UNESA. Saya Febiola Mayanti, mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Jerman Universitas Negeri Surabaya. Dieses Video mache ich als meine Abschlussprüfung für das Fach Kontrastive Landeskunde. Saya menganalisis dongeng berbahasa Jerman dan Indonesia karya Grimm's Brüder atau biasa dikenal Grimm's Saudara yang berjudul Die Goldene Gans atau Simpleton dan Angsa Emas berdasarkan unsur budaya dan bahasa. Let's check it out. Sebuah desa terdapat keluarga dengan 3 anak laki-laki. Anak bungsu dari 3 bersaudara ini sering diejek oleh kedua kakaknya. Suatu hari, sang ayah meminta anak sulung untuk pergi ke hutan untuk menebang kayu. Di hutan, dia bertemu dengan seorang kakek yang meminta bekal makan dan minumnya. Namun sang anak menolak dan memilih untuk mengacuhkan sang kakek. Saat anak sulung mulai menebang pohon, tangannya terluka terkena kapak, sehingga dia pulang tanpa membawa hasil apapun. Hal yang sama terjadi kepada anak kedua, dan Simpleton berinisiatif dan menawarkan diri kepada ayahnya untuk pergi ke hutan. Awalnya, sang ayah menolak karena berpikir bahwa Simpleton adalah anak yang bodoh. Simpleton bersikeras dan berangkatlah dia ke hutan dengan bekal yang sama, dan di perjalanan dia bertemu dengan kakek yang sama. Simpleton memberikan miliknya dan makan bersama sang kakek. Ajaibnya, makanan sederhana yang dia bawa berubah menjadi anggur dan kudapan manis yang mewah. Sang kakek memberikan hadiah dan berkata bahwa Simpleton harus menebang pohon yang dia tunjuk. Saat menebang pohon itu, Simpleton kaget karena menemukan angsa berbulu emas di bawahnya. Dengan keajaiban angsa emas miliknya, Simpleton berhasil membuat putri raja bahagia. Sang raja merasa senang karena putri sudah lama terlihat murung. Akhirnya, Simpleton menikah dengan sang putri dan menjadi raja selanjutnya. Simpleton berhasil membuat kerajaan sejahtera karena dia terkenal membantu rakyatnya yang kesusahan. Saat diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tentu saja semua unsur-unsurnya pasti akan dikaitkan dengan unsur budaya yang ada di Indonesia. Contohnya seperti yang pertama, biasanya saat melakukan pekerjaan berat, bekal yang dibawa itu adalah nasi, lauk pauk, beserta teh atau kopi, bukan membawa makanan ringan dan juga wine. Biasanya anak-anak tidak akan diizinkan untuk pergi menebang kayu sendirian, pasti akan dalam pengawasan orang tua, karena akan berbahaya dan takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Dalam naskah terjemahan bahasa Indonesia, tokoh Der Dummling atau anak bungsu dirubah menjadi nama Simpleton, karena untuk bacaan anak-anak, nama si bodoh terlalu mengandung konotasi yang negatif. Di minuman yang segar dan enak, karena bir dan anggur merupakan minuman beralkohol, dan di Indonesia tidak sembarangan orang bisa membeli alkohol, apalagi kalau umurnya masih di bawah rata-rata yaitu 21 tahun. Simpleton menikahi putri raja, atau mungkin kita lebih akrab mendengar dengan kembang desa, seorang wanita yang paling cantik yang tinggal di desa tersebut. Angsa merupakan simbol dari kesetiaan. Walaupun sekarang Simpleton sudah menjadi raja, dia tidak melupakan dulu orang-orang yang bersamanya saat keadaan susah. Saat dia sudah menjadi raja, dia membantu dan memberikan segala yang dia mampu untuk kesejahteraan rakyatnya.